Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu kaya mengusir putrinya yang hamil dan belum menikah. Beberapa hari kemudian mengalihkan semua asetnya atas namanya. Dikutip dari erabaru.net, seorang wanita mengusir putri satu-satunya karena dia hamil dan belum menikah. Kemudian dia belajar pelajaran inspiratif tentang iman dan kasih sayang. Olivia Douglas suka menganggap dirinya sebagai wanita yang soleh dan dermawan. Dia menjadi sangat religius setelah kematian suaminya tercinta, David, 14 tahun sebelumnya. Olivia telah jatuh ke dalam depresi berat setelah kematiannya, dan iman telah membawanya kembali dari keterpurukan dan membantunya memahami tragedi hidupnya, ditinggalkan sendirian dengan seorang putri kecil pada usia 28 tahun. Olivia berfokus pada Tuhan dan putrinya, Sandra. Dia akan memberikan hidup putrinya, tetapi bisakah dia memaafkannya? Sandra dimanjakan dan dilindungi setelah kematian ayahnya ketika dia baru berusia 3 tahun. Sampai dia berusia 5 tahun dan pergi ke sekolah, kakinya hampir tidak pernah menyentuh tanah. Dia dibawa berkeliling dan diawasi dengan penuh perhatian oleh sekelompok pengasuh yang diperintahkan untuk menjaga Sandra dari semua bahaya. Saat dia tumbuh, dia diberi daftar hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, dan daftar itu sangat luas. Ketika Sandra menjadi remaja, dia tidak bisa pergi keluar dengan teman-teman, pergi ke bioskop atau mereka berdosa, pergi ke tempat menginap atau dekaden, atau memiliki teman yang bukan dari gereja yang dihadiri ibunya. Adik Olivia, Linda, sering mengingatkannya atas ketegasan yang berlebihan. Semakin kencang Anda menarik kembali, semakin besar kemungkinan kuda poni itu akan melesat. Dia akan mengatakan. Tapi Olivia menyatukan bibirnya dalam garis tipis. Jaga anak-anakmu sendiri, Linda, dan biarkan aku membesarkan putriku sesuai keinginanku. Secara pribadi dia pikir keponakannya akan menjadi tidak baik. Ketika Sandra berusia 17 tahun, dia berusaha memberontak terhadap larangan ibunya, dan konsekuensinya adalah bencana. Gadis yang terlindung dan naif mulai berkencan dengan anak nakal yang sangat menarik dan hal yang tidak terhindarkan terjadi. Sandra dirayu, hamil, dan dengan cepat dicampakkan oleh pacarnya. Olivia sangat marah ketika putrinya yang menangis datang kepadanya. "Apa?" dia berteriak. "Hamil?" Sandra gemetar dan menangis dan dia mengangguk. "Iya," bisiknya. "Kamu gelandangan kecil." Olivia menangis. "Kamu berdosa. Bagaimana kamu bisa pergi ke gereja mengetahui apa yang kamu lakukan? Dasar makhluk menjijikan." "Tolong Mama," Sandra terisak. "Tolong, aku sangat takut." "Kamu harus," teriak Olivia. "Aku masih gadis ketika aku menikah dengan ayahmu. Kau dengar? Aku suci. Dan kamu? 17 dan gelandangan kotor. Aku ingin kamu keluar. Keluar!" "Mama," Sandra terisak. "Saya tidak paham." "Kamu membuat saya jijik." Olivia menangis. "Aku ingin kamu keluar dari rumahku. Bawa anakmu yang memalukan ke tempat lain. Kamu terputus denganku. Kamu dengar? Kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari uangku." Sandra berlari keluar rumah dan menuju satu-satunya tempat berteduh, rumah bibinya. "Bibi Linda!" teriaknya sambil berlari masuk. "Tolong bantu saya. Tolong jangan buang saya." Linda mengerutkan kening. "Membuangmu?" dia bertanya bingung. "Kenapa aku membuangmu?" "Aku hamil," bisik Sandra dengan wajah malu. "Aku berdosa. Ibu mengusirku. Tolong bantu aku." "Tentu saja aku akan membantumu," seru Linda. "Kamu akan tinggal bersamaku sampai ibumu sadar. Kamu dan bayimu diterima di sini." "Bibi Linda," tanya Sandra takut-takut. Bagaimana jika aku tidak punya bayi? Aku kenal seorang gadis di sekolah yang..." "Tidak,
Itu anak yang berdosa, anak yang memalukan. Linda menggenggam tangan keponakannya dan berkata dengan lembut, "Dengarkan aku, Sandra, ini bayimu. Bayimu tidak akan pernah berdosa atau memalukan. Ini bayi, makhluk yang murni, hadiah yang berharga. Aku tahu kamu percaya pada Tuhan, sayangku." "Ya," bisik Sandra. "Memiliki bayi kamu adalah keputusan kamu, tetapi saya ingin kamu mengingat kisah gadis remaja lain yang mendapati dirinya hamil dan belum menikah. Ibu Yesus, Maria. Maria sama takutnya dengan kamu setelah malaikat mengunjunginya, tetapi tidak untuk satu detik dia berpikir tentang tidak memiliki bayinya. Dia menghadapi orang tuanya dan tunangannya Yosef. Dia memberitahu mereka bahwa bayi itu adalah hadiah Tuhan yang berharga. Dia menghadapi semua orang yang mengira dia telah berdosa, dan dia tahu itu akan menjadi dosa sejati untuk menyangkal keajaiban yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Aku tidak pernah memikirkan apa yang perawan Maria lakukan seperti itu, apa yang dia alami," seru Sandra. "Dan saat itu pasti lebih sulit. Kamu benar, Bibi Linda, ini bayiku, dan jika kamu membantuku," Linda dengan tegas berkata, "aku akan membantumu dan begitu juga ibumu ketika dia sadar." Tapi sepertinya Olivia tidak berniat memaafkan putrinya. Tindakan pertamanya setelah Sandra pergi adalah menelpon pengacaranya dan membuat surat wasiat baru dengan mengucilkan putrinya dan setiap anak yang mungkin dia miliki dari mewarisi harta warisannya yang substansial. 2 hari kemudian dia pergi ke gerejanya dan menceritakan kepada pendetanya. Dia mencurahkan seluruh cerita dan menangis dengan getir. "Anak saya sendiri, seorang pendosa, seorang wanita lepas. Saya menendangnya keluar dan saya memutuskan hubungan dengannya. Saya tidak akan pernah memaafkannya untuk ini, tidak pernah." "Oh Olivia," kata pendeta itu pelan, "ada begitu banyak kemarahan di hati Anda. Anda adalah seorang hamba sejati. Tahu bahwa di dalam Alkitab ada seorang ibu yang tidak menikah dan menemukan kenyamanan dan dukungan dalam keluarganya. Apakah Anda berpikir bahwa ketika perawan Maria memberitahu orang tuanya, dia mengharapkan juru selamat bahwa mereka mengusirnya dari rumah? Dan mungkin sulit bagi mereka untuk percaya bahwa anak itu dikandung tanpa dosa. Tapi tetap saja mereka memberi anak mereka cinta dan dukungan yang dia butuhkan, dan kita diselamatkan. Bagaimana mungkin Anda yang mengaku percaya pada pesan Yesus tentang cinta dan amal melakukan lebih sedikit? Cintai putrimu Olivia dan berikan dia dan anak berharga yang dia bawa ke dunia ini semua cinta dan dukungan yang mereka butuhkan. Kamu akan melihat bahwa bayi ini adalah hadiah berharga dari Tuhan." Pada saat pendeta selesai berbicara, Olivia menangis. Dia pulang ke rumah dan menghabiskan malam dengan berlutut, berdoa dan mempertanyakan haknya sendiri. 2 hari kemudian, Sandra menerima surat dari ibunya dan dokumen yang menyertainya membuktikan bahwa dia telah mentransfer uangnya atas nama putrinya. Surat itu berbunyi, "Sayangku, yang aku inginkan hanyalah kamu dan bayimu memiliki semua yang kamu butuhkan. Kamu akan menjadi ibu yang luar biasa. Aku harap kamu akan memaafkanku." Sandra menjatuhkan surat itu dan berlari ke rumah ibunya. Saat Olivia membuka pintu, Sandra memeluknya sambil terisak. "Aku mencintaimu, Ibu. Maafkan aku telah mengecewakanmu." "Tidak sayangku," kata Olivia. "Akulah yang membuatmu kecewa. Tapi aku berjanji mulai sekarang aku akan berada di sisi untukmu dan bayinya." Ketika Sandra melahirkan, Olivia ada di sampingnya memegang tangannya. Dan dia adalah nenek yang paling menyayangi cucu kecilnya, David. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kita tidak boleh berpaling dari anak-anak kita. Sama seperti Tuhan tidak pernah berpaling dari kita. Tidak peduli bagaimana kita berbuat dosa. Olivia mengusir putrinya karena berdosa, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia melakukan pelanggaran yang lebih besar terhadap cinta dan kasih sayang. Maafkan, karena memaafkan adalah jalan menuju kedamaian batin dan kebahagiaan abadi. Sandra tidak pernah ragu dan memaafkan ibunya atas ketidakbaikannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.